Anak-anakku, kita sudah melampaui materi bab 1 tentang surat lamaran pekerjaan. Kemudian bab 2 tentang cerita sejarah, dan yang ketiga tentang teks editorial. Nah, sekarang kita dengarkan materi keempat, menikmati novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan menyampaikan materi bahasa Indonesia bab 4 kelas 12 IPA maupun IPS, disampaikan oleh Dr. Andus Parmono MPD, SMA Negeri 57, Jakarta Barat. Bab 4, materinya adalah menikmati novel, terutama novel karya Mukhtar Lubis, Harimau-Harimau, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur, dan Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Untuk membantu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi bahasa yang disajikan, maka disajikan peta konsep untuk menikmati novel sebagai berikut. Kompetensi pertama, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kedua, kompetensi menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang ketiga, kompetensinya menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Yang keempat, kompetensinya merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan novel. Apakah novel itu? Pengertian novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa, yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel merupakan karya sastra prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan sikap dan watak setiap pelaku. Novel termasuk dalam kategori teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku yang terdapat di dalam novel. Unsur intrinsik novel: 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Alur atau plot, 4. Latar atau setting, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, dan 7. Amanat. Unsur ekstrinsik novel: 1. Biografi dan latar belakang penulis. Biografi dan latar belakang penulis di sini, latar belakang penulis mulai dari pendidikan, lingkungan kehidupan, keluarga, tempat tinggal, dan agama yang dianut oleh si pengarang. Yang kedua, kisah di balik layar
biasanya didasari oleh pengalaman, kesan atau harapan, dan cita-cita sang penulis. 3. Nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam novel, di dalam cerita, nilai moral, nilai agama, dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ciri-ciri novel: 1. Memiliki alur atau jalan cerita yang kompleks. Berbagai peristiwa dalam novel ditampilkan saling berkaitan, sehingga novel dapat bercerita secara panjang lebar, membahas persoalan secara luas dan lebih mendalam. 2. Tema beragam. Tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi muncul tema-tema sampingan. Oleh karena itu, pengarang novel dapat membahas hampir semua segi persoalan dalam kehidupan. Tokoh atau karakter dalam novel banyak. Dalam novel, pengarang sering menghidupkan banyak tokoh cerita yang masing-masing digambarkan secara lengkap dan utuh di dalam novel tersebut. 4. Tokoh atau karakter dalam novel banyak. 5. Ceritanya lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. 6. Alur cerita novel cukup kompleks. 7. Seleksi cerita novel luas. 8. Novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana yang di dalam ceritanya agar lebih hidup. 9. Ceritanya lebih panjang dari cerpen, tetapi banyak kalimat yang diulang. 10. Novel terdiri atas 100 halaman atau lebih. 11. Waktu membaca novel memerlukan sedikitnya 2 jam atau 120 menit. 12. Memiliki alur cerita yang kompleks. 13. Terakhir, tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi tema-tema bagian yang lain. Jenis-jenis teks novel. Dalam hal ini, jenis-jenis teks novel ada 3. 1. Novel berdasarkan genrenya atau asal mulanya, akar katanya. 1. Novel romantis. 2. Novel misteri. 3. Novel komedi. 4. Novel horor. 5. Novel inspiratif. Yang kedua, novel berdasarkan isi dan tokohnya. 1. Novel pen lit. 2. Novel chick lit. 3. Novel song lit. 4. Novel dewasa. 3. Novel berdasarkan kebenaran isi ceritanya. 1. Novel fiksi. 2. Novel non-fiksi. Jenis novel berdasarkan genrenya. 1. Novel romantis. 2. Novel horor. 3. Novel misteri. 3. Novel komedi. 5. Novel inspiratif. 6. Novel sejarah.
7 novel petualang. Novel romantis, novel yang berkisah tentang percintaan dan kasih sayang, biasanya disertai intrik-intrik yang menimbulkan konflik. Contohnya, novel Summer in Seoul, Autumn in Paris, Winter in Tokyo, dan Spring in London karya Ilana Tan. Novel misteri. Jenis novel ini, novel misteri, lebih rumit dan dipenuhi teka-teki yang harus dipecahkan. Biasanya disukai pembaca karena membuat rasa penasaran dari awal sampai akhir. Contoh, novel Sherlock Holmes, karya Sir Arthur Conan Doyle. Novel komedi. Dilihat dari namanya, novel ini memiliki unsur lucu dan humor, sehingga bisa membuat pembaca terhibur dan sampai tertawa terbahak-bahak. Contohnya, novel Mamut Merah Jambu, karya Raditya Dika. Novel horor. Novel horor memiliki cerita yang menegangkan, seram, dan membuat pembacanya berdebar-debar. Berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib dan berbau supranatural. Contoh, novel Dracula karya Bram Stoker. Novel inspiratif. Novel inspiratif jenis novel yang dapat menginspirasi banyak orang, banyak mengandung nilai-nilai moral dan hikmah yang dapat diambil dalam novel ini. Contoh, novel karya Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Novel sejarah. Novel sejarah diangkat dari cerita sejarah, mitos, atau legenda yang pernah ada dalam masyarakat. Biasanya novel sejarah di dalam cerita macam novel ini, penulis akan menambahkan opininya terhadap sejarah tersebut. Contoh novelnya Amba. Novel petualang atau novel petualangan. Novel petualangan lebih menitik beratkan pada alur dan cerita yang berkesinambungan. Adegan dan dialog di dalamnya membahas tentang situasi, sedangkan latar yang tergambar dalam cerita biasanya lebih mendetail. Biasanya, macam novel ini menceritakan tentang misi dengan akhir cerita yang jelas. Tetapi, penyelesaian yang menggantung. Contoh, Journey to the Center of the Earth. Jenis-jenis novel berdasarkan isi, tokoh, dan target pasar. 1. Novel pendek, 2. Novel ciklit, 3. Novel songlit, dan 4. Novel dewasa. Novel tenlit. Novel tenlit adalah singkatan dari ten literatur, merupakan sastra populer bertema kehidupan remaja
dengan segala macam kisah yang memang dialami oleh remaja pada umumnya. Mulai dari sulitnya proses mencari jati diri sampai dengan saat-saat fall in love dengan berbagai macam ramuan bumbunya. Ciri novel pen lit yang lain adalah gaya bahasanya menggunakan bahasa gaul dengan istilah-istilah yang aneh bagi our parent dan rangkaian kalimat yang diramu dengan bahasa ke-Englishan begitu. Gaya bahasa dalam pen lit memang harus disesuaikan dengan bahasa remaja. Novel pen lit yang pernah ngetop di era 70-an antara lain Ali Topan, Anak Jalanan, karya Teguh Esa, dan roman picisan karya Edi Iskandar. Beranjak pada era 90-an, yang paling top adalah serial Lupus, yang merupakan nama tokoh utama yang identik dengan permen karet karya Hilman Hariwijaya. Baca juga 20 novel pen lit yang lain, ya. Bukunya sedang laris. Kemudian novel ceklit merupakan bacaan yang memiliki daya tarik tinggi bagi wanita. Genre ini biasanya menyuguhkan kisah sang tokoh utama yang mengalami perubahan fisik dalam pencariannya terhadap cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan. Novel ini ditunjukkan untuk wanita di usia 20-an dan juga wanita karir kebanyakan. Contoh dari novel ceklit diantaranya adalah Monk versus High Heel, Aku vs Sepatu Hak Tinggi, Fashion and Profession of Sopiolik, pengakuan si gila belanja. Novel songlit. Novel songlit merupakan novel yang ditulis berdasarkan inspiratif sebuah lagu. Bisa dibilang novel jenis ini merupakan pengkisahan dari lirik lagu ke imajinasi penulisnya. Contoh novel songlit diantaranya berjudul Sebuah Cahaya, berjudul Sebelum Cahaya, dan Surat Cinta untuk Starla. Novel metropop. Novel metropop ditulis berdasarkan cerita tentang wanita kosmopolit yang berkutat dengan perkantoran. Biasanya tokoh di dalamnya mempunyai masalah yang kompleks seputar kehidupan, percintaan, karir, dan ambisinya. Contoh novel metropop adalah Perahu Kertas dan Critical 11. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita atau tidaknya suatu cerita. Dalam hal ini ada dua, novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi sesuai namanya, novel berkisah tentang hal yang fiktif dan tidak pernah terjadi. Tokoh, alur, maupun latar belakangnya hanya rekaan penulis saja. Contoh, Twilight. Contoh lain, Harry Potter. Novel non-fiksi
novel ini kebalikan dari novel fiksi, yaitu novel yang bercerita tentang hal-hal nyata yang sudah pernah terjadi. Lumrahnya jenis novel ini berdasarkan pengalaman seseorang, kisah nyata atau berdasarkan sejarah. Contohnya novel Laskar Pelangi, 99 Cahaya di Langit Eropa. Pengertian novel kita ulangi lagi. Novel merupakan satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa, yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Isi novel lebih panjang dan lebih kompleks dari isi cerpen, serta tidak mempunyai batasan struktural dan sajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelakunya. Sementara kata novel berasal dari bahasa Itali, yaitu novella, yang berarti sebuah kisah atau cerita orang yang menulis. Sebuah novel disebut novelis. Tujuan membaca novel sebagai alasan sebagian besar orang suka membaca novel karena ingin menikmati cerita yang disuguhkan. Mereka akan mendapatkan pesan secara umum dan samar tentang urutan cerita dan bagian cerita tertentu yang menarik. Di dalam sebuah novel, biasanya pengarang berusaha semaksimal mungkin memberikan arahan kepada pembaca untuk mengetahui pesan tersembunyi yang terkandung dalam novel tersebut. Struktur teks novel. Struktur teks novel: 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, 6. Koda. Abstrak adalah inti dari novel yang menjadi gambaran awal cerita dalam novel. Sekali lagi, abstrak adalah inti dari novel yang menjadi gambaran awal cerita dalam novel. Orientasi adalah bagian penjelas berkaitan dengan watak, tempat, dan suasana. Sekali lagi, orientasi adalah penggambaran bagian penjelas berkaitan dengan watak, tempat, dan suasana. Komplikasi merupakan bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Evaluasi merupakan bagian konflik yang terjadi pada tahapan komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Resolusi, bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi. Terakhir, koda. Koda merupakan bagian akhir cerita atau penutup dalam novel. Sekarang mengidentifikasikan kaidah kebahasaan dalam novel. Dalam mengidentifikasikan kaidah kebahasaan dalam novel, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah makna konotasi. Yang kedua, makna denotasi. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, kata kerja material. Yang kelima, kata kerja mental. Yang keenam, kalimat langsung. Yang ketujuh, kata sifat. Dan yang kedelapan, gaya bahasa. Konotatif adalah bukan makna yang sebenarnya atau makna tambahan yang berada di luar makna sebenarnya.
tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Kata bunga desa. Bunga desa itu semakin termaskur kecantikannya dan kepadanya dianya dalam buat kain tenun tradisional di desanya. Kepandaiannya di dalam membuat kain tenun tradisional di desanya. Bunga desa, ya, bukan berasal dari pohon atau bagian pohon yang akan menjadi buah. Tapi bunga desa ini adalah wanita cantik. Itu namanya konotasi. Denotatif. Denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Makna sebenarnya artinya sesuai dengan yang ada di dalam kamus. Contoh, udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Udara panas, ya. Berarti karena panas bisa mengeringkan. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, dan antar kalimat yang berhubungan atau mengenai waktu. Contoh, mereka pergi sebelum matahari terbit menerangi alam semesta. Sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbit. Itu merupakan temporal, waktu. Kata kerja material. Kata kerja material lebih jenis kata kerja yang mengarah pada beragam bentuk aktivitas fisik. Sekali lagi, kata kerja material adalah jenis kata kerja yang mengarah pada beragam bentuk aktivitas fisik. Contoh, sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rastus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Di sini perlu kita ketahui di mana letak kata kerja material. Kata kerja material tadi sudah kita katakan yang berkaitan dengan aktivitas fisik, ya, kegiatannya. Jadi kata kerjanya di sini adalah sambil membersihkan, ya, dia melihat kambingnya. Kata kerja mental. Selanjutnya kata kerja mental adalah bentuk kata kerja yang merupakan sebuah respon atau sikap seseorang atas perbuatan, pengalaman, atau perihal keberadaan sesuatu. Contoh, dengan tekad terakhir, mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata bentuk kerja yang merupakan sebuah respon. Respon dengan tekad terakhir, mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Ini respon yang mungkin ada kemungkinan dia tetap tidak mampu, maka dia akan mengulangi. Kalimat langsung. Kalimat langsung dalam novel adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara. Contohnya di sini biasanya ada tanda kutip. Contohnya, cari sebatang cungkil, kata Rasus kepada dua temannya. Cari sebatang cungkil, kata Rasus. Berarti Rasus lah yang berbicara sebagai orang pertama. Tanpa cungkil, mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Ini ya, yang kita perhatikan ini masih pembicaraan Rasus.
Kata sifat. Kata sifat atau adjektif adalah sebuah kata yang dipakai dalam menyatakan sifat atau keadaan sesuatu. Baik itu benda mati, tempat, makhluk hidup, waktu, atau yang lainnya. Contoh, di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencoba mencabut sebatang singkong. Namun ketiganya masih terlalu lemah untuk mengalahkan cengkeraman akar ketela yang dalam tanah kapur itu. Jadi kata sifat di sini adalah bersusah payah, masih terlalu lemah. Kata sifat itu lemah, bersusah payah. Lanjut yang berikutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Contoh, di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Nah, ini merupakan gaya bahasa personifikasi, person. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di bagian langit lain, seekor burung, di bagian ada langit-langit yang lain. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Namun kemarau belum usai, ribuan hektar sawah yang mengering, jumlahnya paruh telah 7 bulan kerontang. Jadi, namun kemarau belum usai, ribuan hektar sawah yang mengering, di dukuh paruh telah 7 bulan kering kerontang. Ini hiperbola, artinya adalah berlebihan. Mungkin hanya 1 kotak, tapi dia bilang hektar sawah, ribuan hektar. Ya. Mungkin di situ adalah baru sebulan atau 2 hari. Dia sebutkan 7 bulan, ya, kering kerontang. Nah, ini namanya juga berlebihan atau yang disebut dengan hiperbola. Kemudian menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan. Menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan. 1, menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kedua, menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jadi kita harus bisa menangkap apa yang diinginkan oleh pengarang. Kemudian yang keduanya, kita harus juga bisa menerangkan apa yang diinginkan oleh pengarang di dalam novel itu sendiri. Menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan novel. Nah, ini ya. Kita masuk sebagai kegiatan 1. Kita ambil dari Ronggeng Dukuh Paruk. Penciptaan trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Ahmad Tohari yang lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Tinggarjaya, Jatibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Ahmad Tohari lahir dari keluarga santri. Ayahnya seorang kiai dan ibunya pedagang kain. Dalam Ensiklopedia Sastrawan Indonesia Modern disebutkan ia lahir dari keluarga yang tidak kekurangan. Namun lingkungan masyarakat di sekitar mengalami kelaparan. Novel ini
bercerita tentang kisah cinta antara Serintil, seorang penari ronggeng, dan Rasus, teman sejak kecil Serintil yang berprofesi sebagai tentara. Ronggeng Dukuh Paruk mengangkat latar Dukuh Paruk, desa kecil yang dirundung kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Latar waktu yang diangkat dalam novel ini adalah tahun 1960-an yang penuh gejolak politik. Pada penerbitan pertama, novel ini terdiri atas 3 buku yang sering disebut dengan trilogi, yaitu Catatan Buat Emak, keduanya Lintang Kemukus Dini Hari, dan ketiga Jahtera Biang Lala. Novel ini telah dipentaskan ke dalam film, dan film itu berjudul Darah dan Mahkota Ronggeng tahun 1983. Dan Sang Penari tahun 2011. Pada tahun 2014, Ronggeng Dukuh Paruk diterbitkan dalam bentuk audio menggunakan suara Butet Kartarajasa. Itu kegiatan satu untuk mengetahui mengapa kita perlu menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Baiklah anak-anakku, saya ucapkan terima kasih. Itu materi keempat, menikmati novel. Selanjutnya, tugas sementara untuk membuat analisis dari video menikmati novel tersebut di atas dalam bentuk satu paragraf. Perlu diperhatikan, satu paragraf minimal terdiri atas 5 kalimat. Analisis tersebut ditulis langsung di kolom komentar tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah analisis novel dan unsur pembangunnya melalui video, kirim melalui email. Dan novel-novel itu tidak ada yang sama, sesuai dengan tugas yang sudah dibagi secara individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.